Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah siap ya untuk pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa sebelum mulai pembelajaran. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mulai berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih Nanda. Baik anak-anak, apakah hari ini hadir semuanya? Hadir, Bu. Baik, sebelum kita lanjut ke materi baru, Ibu ingin mengulas materi sebelumnya. Ibu ingin bertanya, siapa di sini yang ingat mengapa kita itu memerlukan makan makanan yang bergizi? Saya, Bu. Ya, silakan Naila. Supaya tubuh kita punya energi, Bu. Ada lagi? Saya, Bu. Supaya tubuh kita tetap sehat dan tidak mudah sakit. Ya, bagus sekali ya. Jadi anak-anak, sarapan itu sangat penting untuk tubuh kita karena kalori itu diperlukan untuk beraktivitas, kemudian nutrisi juga diperlukan agar tubuh kita tetap sehat. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi baru lebih lanjut, yaitu mengenai mengetahui kandungan nutrisi yang ada pada makanan. Jadi tujuan belajar kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, memahami macam-macam dan peran nutrisi. Ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral dalam tubuh. Yang kedua, mengidentifikasi kandungan nutrisi pada suatu makanan, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan memberikan kalian soal pretest untuk mengukur pemahaman awal kalian mengenai materi pada pagi hari ini. Ibu akan membagikan selembar kertas untuk kalian kerjakan ya. Baik, Bu. Soalnya akan Ibu tampilkan di PPT. Baik, Ibu beri waktu 5 menit ya anak-anak. Baik, Bu. Baik anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan soal pretestnya? Sudah, Bu. Ya, Ibu minta tolong ketua kelas untuk mengumpulkan kertasnya di depan ya. Baik, Bu. Ya, baik, terima kasih. Sama-sama. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video. Silakan disimak baik-baik ya videonya. Baik, Bu. Baik anak-anak, sudah dilihat ya videonya? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, siapa di sini yang setiap hari selalu sarapan atau membawa bekal ke sekolah? Saya, Bu. Kalau saya kadang-kadang, Bu. Nah, menurut kalian sendiri sarapan itu penting apa tidak anak-anak? Penting banget, Bu. Kalau tidak sarapan, pasti kita nanti akan lemas. Ya betul sekali ya, sarapan itu sangat penting agar kita bisa mempunyai energi untuk sekolah dan bisa fokus dalam pembelajaran di sekolah. Nah, sekarang anak-anak, siapa tadi yang sudah melihat ada video yang ini? Di situ ada makanan apa anak-anak? Apakah ada yang tahu itu makanan apa? Saya, Bu. Ya, Saya pernah makan, itu namanya bungbolan kan? ya benar sekali Farah. Jadi bongkolan itu adalah makanan khas lokal Kota Gresik yang terbuat dari karbohidrat, dari tepung, dan juga dari ikan. Nah, anak-anak, ini sampai kan ada video bekal. Nah, kira-kira kandungan nutrisi dari bekal itu sendiri sama atau berbeda ya dari makanannya tadi? Saya, Bu. Ya, Ada proteinnya dari ikan, Bu. ya. Saya juga, Bu. Ada karbohidratnya dari tepung. Wah, jawabannya bagus sekali ya. Nah, bagaimana dengan makan makanan yang lain anak-anak? Bagaimana caranya kita bisa mengetahui kandungan nutrisi pada makanan
terlebih dahulu, Bu. Ya, benar sekali. Oleh karena itu, maka hari ini kita akan melakukan uji kandungan nutrisi pada beberapa bahan makanan ya anak-anak. Iya, Bu. Baik anak-anak, karena hari ini kita akan melakukan uji kandungan nutrisi, maka ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Untuk kelompoknya bisa dilihat di PPT. Ya, bisa duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Untuk kelompok 1 bisa di sebelah kanan dan kelompok 2 bisa di sebelah kiri. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik anak-anak, sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Ibu. Nah, sekarang ibu akan membagikan LKPD yang akan menjadi dasar kalian dalam melakukan kegiatan percobaan pada hari ini. Baik anak-anak, siap kelompok sudah memegang LKPD-nya masing-masing ya? Sudah. Sekarang silakan dibuka pada bagian orientasi masalah. Silakan dibaca dulu terkait dengan permasalahannya yang ada di situ. Baik, Bu. Baik anak-anak, sudah dibaca orientasi permasalahannya? Sudah, Bu. Ya, jadi orientasi permasalahan tadi masih berkaitan dengan video yang ibu tampilkan tadi. Nah, sekarang silakan berdiskusi mengenai pertanyaan penelitiannya. Baik, Bu. Ya, diskusinya sangat aktif sekali ya anak-anak. Nah, jangan lupa pertanyaan tadi yang ingin kalian tanyakan, kalian tulis ke dalam LKPD-nya. Ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Kelompok kami menuliskan pertanyaan bagaimana cara mengetahui kandungan nutrisi dalam makanan. Nah, bagus sekali pertanyaannya bisa ditulis dalam LKPD ya. Kalau dari kelompok 2, Iya Bu, saya perwakilan kelompok 2 izin bertanya. Kelompok kami menuliskan pertanyaan, apakah semua makanan itu mengandung protein, lemak, dan karbohidrat? ya itu juga pertanyaan yang bagus, bisa dimasukkan ke dalam LKPD bagian pertanyaan penelitian ya anak-anak. Baik, Bu. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke tahap praktikum sederhana ya. Jadi silakan setiap perwakilan kelompok bisa mengambil alat dan bahannya untuk dilakukan praktikum. Baik, Bu. Baik, setiap kelompok sudah mendapatkan alat dan bahannya ya. Sudah, Bu. Nah, kalian bisa mulai melakukan percobaan. Di situ ada beberapa bahan makanan yang akan kalian uji. Kalian bisa melakukan percobaan sesuai dengan petunjuk percobaan yang ada di LKPD ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, bisa dimulai percobaannya. Ada kesusahan kelompok 1? Ya, bagus ya anak-anak, kalian sudah melaksanakan praktikum dengan baik. Jangan lupa nanti hasil-hasilnya dicatat di LKPD ya anak-anak. Baik, Bu. Anak-anak sudah selesai ya melakukan percobaannya? Sudah, Bu. Nah, setelah selesai melakukan percobaan, kalian bisa mengisikan hasilnya di tabel pengamatan. Ya, Baik, baik. Bu. Nah, jangan lupa setelah mengisi di hasil pengamatan tadi, jangan lupa juga dijawab pertanyaan analisisnya ya anak-anak dan juga kesimpulannya. Baik, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Apakah ada kesusahan? tidak Bu. Gimana kalau nanti ibu kerjakan dulu.
sudah selesai ya percobaannya? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah selesai, sekarang waktunya kalian presentasi untuk presentasikan hasil yang sudah kalian dapatkan. Bisa dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk presentasi hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 izin mau mempresentasikan hasil dari KPU kami menguji 4 bahan makanan, yaitu bonggolan, nasi, tahu, dan santan. Nanti untuk tahu dan santannya akan dibacakan oleh Farah. Bonggolan mengandung karbohidrat tepung dan proteinnya itu pada ikan, terbukti lumpur, yaitu berubah biru kehitaman dan violet menjadi ungu. Kemudian pada nasi ternyata mengandung karbohidrat, terlihat dari perubahan warnanya menjadi biru kehitaman dan gold. Selanjutnya, pada tahu mengandung protein, terlihat dari warna ungu pada violet. Yang terakhir, santan yang mengandung lemak karena pada kertas buram noda transparan jelas. Jadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu makanan yang kami uji ada yang dominan karbohidrat seperti nasi putih dan ada yang dominan protein yaitu tahu. Sementara bonggolan unik karena mengandung keduanya, sedangkan santan mengandung lemak. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 anak-anak. Ya, jadi itu adalah hasil dari kelompok 1 menguji 4 bahan makanan, bonggolan, nasi, tahu, sama santan ya. Iya. Nah, apakah ada kelompok lain yang ingin menanggapi hasil dari kelompok 1? Saya, Bu. Ya, silakan Naila. Kami ingin bertanya, untuk keju apakah memang mengandung lemak dan protein ya? Ya, jadi begini anak-anak, setiap bahan makanan itu pasti memiliki beberapa kandungan nutrisi, tidak hanya satu nutrisi saja. Seperti tadi bonggolan mengandung karbohidrat dan juga mengandung protein. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, untuk kelompok 1 bisa kembali ke tempatnya. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 bisa presentasikan hasilnya ke depan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Kami dari kelompok 2 menguji bonggolan, roti tawar, tempe, dan mentega. Hasil kami yaitu bonggolan mengandung karbohidrat dari tepung, tetapi warna violet hanya agak samar, jadi proteinnya mungkin sedikit. Kemudian roti tawar itu mengandung karbohidrat karena warna biru kehitaman jelas. Kemudian tempe, telur mengandung protein karena terbukti warnanya yang berubah menjadi ungu. Kemudian mentega mengandung lemak karena pada kertas buram noda sangat terlihat transparan. Jadi kesimpulan kelompok kami yaitu makanan sehari-hari bisa mengandung lebih dari satu zat gizi. Misalnya telur bukan hanya protein tapi juga lemak. Begitu juga bonggolan. Ya, jadi anak-anak itu adalah hasil dari kelompok 2. Menguji apa saja tadi? Bonggolan, tempe, mentega, roti tawar. Mentega. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 bisa kembali lagi ke tempatnya. Terima kasih. Ya, jadi anak-anak setiap bahan makan itu pasti memiliki beberapa kandungan nutrisi ya, tidak hanya satu nutrisi saja. Baik anak-anak, dari presentasi dan juga percobaan yang sudah kalian lakukan, apa yang bisa kalian simpulkan dari percobaan pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Naila. Kalau makanan mengandung karbohidrat setelah ditetes rubol itu warnanya berubah menjadi biru kehitaman. Ya, benar sekali. Lalu bagaimana kalau menguji kandungan protein pada makanan? Saya, Bu. Ya, silakan. Kalau ada protein setelah ditetes bulat warnanya akan menjadi biru. Iya, benar sekali. Kalau protein setelah ditetes bulat warnanya akan menjadi ungu. Kalau lemak bagaimana? Kalau mengandung lemak, kertas buram jadi transparan setelah ditempeli makanan itu. Ya, benar sekali ya anak-anak. Jadi apa kesimpulan besar dari percobaan pada pagi hari ini anak-anak? Saya, Bu. Ya, silakan. Setiap makanan itu punya kandungan nutrisi yang berbeda-beda, Bu. Dan nutrisi itu sangat penting untuk kesehatan tubuh. Hebat sekali jawabannya Denisa. Jangan lupakan tadi juga ada makanan lokal khas Kota Gresik yaitu bonggolan yang memiliki kandungan nutrisi karbohidrat dan protein. Nah, sekali lagi Ibu akan memperkuat konsep IPA terkait kandungan nutrisi. Jadi setiap makanan itu pasti memiliki kandungan nutrisi, ada karbohidrat, protein, lemak, kemudian ada juga vitamin dan mineral. Nah, setiap kandungan nutrisi ini memiliki peran yang
juga ada untuk kesehatan tubuh kita. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita akan melakukan refleksi sebentar. Ibu ingin bertanya, kira-kira menurut kalian hal apa yang paling menarik dari pembelajaran pada hari ini? Saya Bu, Ya, silakan. dari pembelajaran hari ini saya jadi tahu kalau makanan tradisional seperti bonggolan itu juga punya kandungan nutrisi Bu. Ya, ada lagi yang mau mengutarakan pendapatnya? Saya Bu, Ya. saya juga baru tahu cara menguji karbohidrat, protein, dan lemak dengan percobaan sederhana itu. Ya, bagus. Saya silakan sama. Saya juga lebih paham pentingnya sarapan agar punya energi untuk belajar. Luar biasa, jawaban kalian sangat hebat. Nah, kalian juga bisa menemukan pengetahuan baru di pembelajaran hari ini. Ibu ingin mengucapkan terima kasih karena kalian sudah aktif dan juga berpartisipasi dalam pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak, sebelum menutup pembelajaran, Ibu akan memberikan kalian soal post-test untuk mengukur pemahaman kalian setelah melakukan pembelajaran pada hari ini ya, anak-anak. Baik, Bu. Nah, untuk soal post-testnya bisa dilihat di PPT dan untuk jawabannya bisa dikerjakan di lembar jawaban yang diberikan ya. Baik, beri waktu 5 menit ya anak-anak. Baik anak-anak, karena waktunya mengerjakan soal post-test sudah selesai, bisa dikumpulkan jadi satu dulu. Baik anak-anak, dari pembelajaran hari ini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum Ibu tutup pembelajarannya? Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada, Ibu tutup belajar pada pagi hari ini. Tetap semangat, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam